Salam hangat sehangat-hangatnya untuk para kalian manusia bacot. Karena kalau tidak ngebacot, apalah guna kita hidup sebagai manusia. Ngebacot lagi bersama saya Rizky Permana di 39 Story. Masih seperti biasa, masih dalam perbacotan. Kali ini kita akan membahas mitos legenda Biju. Apa itu Biju? Bagi kalian para pecinta anime Naruto, pasti sudah tidak asing lagi dengan Biju. Si Naruto yang disegel Biju oleh bapaknya, siapa lagi kalau bukan Minato Susanto Suprobin Kuryono Joko Bodo Saputro Ngerto Sunjoyo Pakuno Santoso numero 1. Anjir, panjang amat cuy. Selain itu, Naruto juga memiliki jutsu yang tidak dimiliki oleh ninja lain, yaitu Kutbah no Jutsu. Dengan kata lain, perbacotan. Setelah ini sudah dipastikan Naruto akan bergabung bersama kita di The One and Only Perbacotan. Udah panjang lebar aja saya ngomong. Oke, mari kita jelaskan apa itu Biju. Ikezo. Biju adalah legenda dari mitologi Jepang. Kebanyakan dari mereka bertubuh besar dan berkekuatan menakjubkan. Mereka tersebar di seluruh daerah Jepang. Kekuatan cakra atau stamina mereka diklasifikasikan melalui banyaknya jumlah ekor mereka. Seperti Sukaku, si ekor satu memiliki kapasitas cakra terendah dari semua Biju. Tidak semua Biju bertubuh besar. Seperti Kaku, si luwak berekor 7 yang ukuran tubuhnya tidak terlalu besar. Biju dengan ukuran kolosal adalah Yamata no Orochi, yang besarnya melebihi 7 buah gunung. Ini dikarenakan kekuatan Kusanagi no Tsurugi yang sangat besar. Para Biju ini hanyalah mitos yang ada di Jepang. Konon katanya, roh mereka disegel di 9 kuil di Jepang. Para Biju ini juga ada makhluk yang setengah dewa maupun peliharaan dewa. Raiju dulunya adalah dewa sebelum kekuatan kegelapan Yamata no Orochi membuatnya menjadi monster. Nekomata juga adalah peliharaan dewa kematian. Dalam legenda dan mitologi Jepang, dikenal adanya perang 9 dewa atau Asian War of Nine Gods. Perang besar ini terjadi di masa lalu yang belum bisa diperkirakan kapan dan di mana. Peperangan ini adalah peperangan antara yokai atau siluman yang memiliki kekuatan luar biasa dan disebut sebagai makhluk setengah dewa. Mereka saling bertarung satu sama lain, bahkan Hokou dan Nekomata membentuk aliansi dan mencoba mendominasi pertempuran. Dan pada akhirnya, hanya tersisa 2 Biju yang setingkat dewa yang akhirnya akan menyelesaikan peperangan panjang dan melelahkan ini. Ya, kira-kira lelahnya sama seperti Naruto mengejar Babang Sasuke untuk kembali ke Konoha. Tapi apa daya, karena dia takkan menarik kembali kata-katanya dan itulah jalan ninjanya. Karena sudah berjanji juga kepada Sakura untuk membawa kembali Babang Sasuke ke Konoha. Oke, kita lanjut. Peperangan ini berakhir setelah Yamata no Orochi dan Kyuubi no Yokou bertemu dan bertarung selama 100 tahun. Kyuubi memenangkan pertarungan ini karena dia memiliki cakra yang tidak terbatas. Partisipan peperangan ini adalah semua Biju yang ada dalam mitologi Jepang. Mereka semua akhirnya tersegel dalam kuil-kuil yang tersebar di seluruh Jepang. Berikut ini adalah daftar Biju yang mengikuti perang ini. Yang pertama, Ichibi no Sukaku. Sukaku adalah makhluk berbentuk seekor rakun atau tanuki dalam bahasa Jepang. Dulunya, Sukaku adalah seorang pendeta dari Nara yang berubah menjadi monster karena kekuatan Yamata no Orochi. Dia lalu berubah menjadi rakun raksasa. Kepribadiannya sangatlah konyol dan senang bermain-main, sama seperti rakun pada umumnya. Dia hidup dari jiwa orang-orang yang mati karena pasir dan angin. Ia juga disebut sebagai dewa angin dalam mitologi Jepang. Dalam dongeng di Jepang, tanuki dikenal sebagai arti dari kesuburan dan kemakmuran. Laporan lain mengatakan ia adalah sebagai makhluk yang tidak berbahaya dan produktif. Patung tanuki biasa ditemukan di halaman warung dan kafe di Jepang. Biasanya mereka memakai tutup kepala mangkuk dan memegang botol sake. Sukaku sendiri berarti peminum, yang sesuai dengan gambaran tanuki itu sendiri. Kebanyakan patung menggambarkan tanuki dengan perut besar, di mana ada pula yang menggambarkan skrotum besar sebagai tradisi. Itu juga bisa berarti kesuburan dan kecukupan. Dalam peperangan 9 dewa, Sukaku bertarung sebanyak 5 kali.
1 kali kemenangan atas Shokou, 3 kali kekalahan melawan Isonade, Nekomata, dan Raiju. Dan Sukaku melarikan diri saat melawan Yamata no Orochi. Memang makhluk lemah kau Sukaku. Sukaku lalu berhasil disegel oleh biksu Nara bernama Oraga Nakashimu yang menggunakan serangkaian sihir. Lalu dia menggunakan alat kekuatan ketel tanduk rusa dan menyegelnya di kuil angin. Sukaku juga melambangkan dewa angin. Tingkat kekuatan bijunya berada pada tingkat ke-8 dan dalam tingkat cakra atau stamina, Sukaku lah yang paling terlemah di antara semua biju. Yang kedua, Nibi no Nekomata. Nekomata adalah sebuah makhluk dari cerita mitologi Jepang, dipercaya sebagai sebuah metamorfosis dari kucing peliharaan. Ia berasal dari hutan kematian di utara Hokkaido, dan konon pertama kali ditemukan di hutan iblis Hokkaido. Ia berasal dari hutan kematian. Berbeda dengan hutan iblis, hutan kematian berada di utara Hokkaido. Bentuknya berupa monster kucing hitam raksasa yang terkadang ditampilkan dengan 2 sayap malaikat berwarna hitam yang besar. Dan dia adalah peliharaan dewa kematian. Nekomata hidup dari memakan mayat dan jiwa-jiwa orang mati. Legenda mengatakan awalnya Nekomata hanyalah seekor kucing peliharaan yang sering disiksa oleh pemiliknya. Setelah si kucing mencapai umur 10 tahun, secara perlahan buntutnya akan terbelah menjadi 2 bagian, bersamaan dengan meningkatnya kekuatan nujum, shamanism, dan sihir, nekromansi di si kucing. Beberapa orang yang mempercaya ini biasanya memotong ekor kucing mereka karena takut berubah menjadi monster. Nekomata memiliki berbagai macam ilmu sihir dan nujum, tetapi yang paling umum digunakan ialah membangkitkan orang mati dengan kehendaknya. Nekomata dikatakan dapat menciptakan dan mengontrol kematian dengan menggerakkan buntutnya atau dengan gerakan kaki depannya. Nekomata memakan orang yang dibencinya. Apabila pemiliknya lebih kejam, maka si kucing akan menjadi lebih sadis. Nekomata tidak akan pernah melupakan siksaan oleh seseorang dan akan menyimpan dendam selamanya pada orang tersebut. Bila orang itu sudah mati, maka kerabatnya akan didatangi oleh Nekomata dan dihantui terus-menerus. Cara menenangkannya ialah memberikan sebuah penghormatan, permohonan maaf, dan makanan. Beberapa cerita rakyat Jepang juga mengatakan bahwa Nekomata dapat merubah bentuk tubuhnya menjadi manusia. Bagaimanapun, tidak seperti kebanyakan Nekomusume. Nekomata betina cenderung terlihat sebagai wanita tua, memiliki kepribadian buruk, dan selalu menebarkan aroma menyeramkan di sekitarnya, yang jika dihirup dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan penyakit dan wabah. Dalam cerita mitologi Jepang, Perang 9 Dewa, Nekomata yang memiliki simbol elemen kegelapan mencoba untuk mendominasi peperangan. Ia membentuk aliansi dengan Hakou untuk menyerang Kyuubi. Namun usahanya gagal dan nyaris saja tewas dalam pertempuran. Dalam kondisi kritis, ia diselamatkan oleh Dewa Kematian. Dalam perang ini, Nekomata tercatat bertarung dalam 3 pertarungan. 2 kali menang melawan Kaku dan Isonade, dan 1 kali kalah melawan Kyuubi. Yang ketiga, Sanbi no Isonade atau seekor 3. Isonade adalah monster ikan dalam legenda Jepang. Ceritanya diteruskan turun-temurun di Matsuura, Provinsi Hizen, dan laut di Jepang Barat. Kisah ini juga terdapat dalam Ehon Hyaku Monogatari, sebuah kumpulan buku cerita aneh dalam literatur kuno Honsho Senko. Monster ini disebut Oguchiwani. Oguchiwani yang berarti hiu bermulut besar. Isonade berbentuk seperti hiu dengan tanduk di kepalanya serta memiliki 3 buah ekor dan 3 buah sirip. Ia juga mampu mengendalikan air sesuai dengan keinginannya. Ia pertama kali ditemukan di perairan Yamagawa dan hidup di kedalaman perairan Jepang bagian barat. Setiap beberapa bulan, dia akan keluar ke permukaan untuk menghirup udara. Ketika dia melakukan hal ini, dia akan menimbulkan badai dan ombak di perairan sekitarnya. Semua kapal di dekatnya akan tenggelam dan kemudian dijadikan mangsa oleh Isonade. Dia juga sering menyerang kapal-kapal yang berlayar di lautan bebas.
Isonade memiliki bawahan bernama Samehada yang hidup di dalam perut Isonade dan membantu menambah cakranya hingga 5 kali lebih besar. Makanan Samehada berasal dari sisa makanan yang dimakan oleh Isonade. Dalam cerita mitologi Jepang, Perang 9 Dewa, Isonade yang memiliki simbol elemen air mengalami 4 pertarungan, 2 kali menang melawan Kaku dan Sukaku, 1 kali kalah melawan Nekomata, dan 1 kali melarikan diri saat melawan Yamata no Orochi. Yang keempat, Yonbi no Sokou atau si ekor 4. Sokou adalah makhluk dari cerita mitologi Jepang. Berbentuk siput setengah ular yang konon tinggal di Gunung Fuji, Jepang. Sokou memiliki 4 buah ekor dan menyebarkan gas beracun di sekitar tubuhnya. Awalnya, Sokou adalah ayam jantan dan ular yang menjalin kasih. Karena gas beracun dan abu vulkanik, ia berubah menjadi monster setengah petengger ular. Petengger dan ular adalah suami istri dalam tubuh Sokou. Apapun di sekitarnya akan lemas atau mati karena racunnya. Menurut legenda, sewaktu ia hibernasi di Gunung Fuji, dengkurannya akan menyebabkan gempa vulkanik. Karena berbahaya, seorang ahli ilmu iblis bernama Yamazaki Ishiro menjegal Sokou ke dalam alat dewa kandang bulan berjaring di dasar Gunung Fuji. Hingga saat ini, beberapa orang masih beranggapan bahwa letusan di Gunung Fuji disebabkan oleh dengkuran Sokou ketika sedang tidur. Dalam peperangan 9 dewa, Sokou bertarung 4 kali. 3 kekalahan oleh Sukaku, Kaku, dan Hokou. Sokou melarikan diri ketika berhadapan dengan Raiju. Sokou memiliki kekuatan fisik terlemah di antara biju. Tingkat cakra atau stamina miliknya di peringkat ke-6. Takdir Sokou, Sokou disegel oleh ahli seni pemburu hantu, yaitu Yamazaki Ishiro dengan alat kekuasaan, kurungan bulan jala, untuk menyegalnya di dasar Gunung Fuji. Sokou menjadi tak bisa mengeluarkan gas beracunnya dari gunung untuk selamanya. Kemampuan Sokou mengendalikan racun, gas beracun, berbisa, dan lain-lain. Simbol elemen racun, asal Gunung Fuji dekat Tokyo. Yang kelima, Gobi no Hokou atau si ekor 5. Hokou adalah biju yang berupa seperti anjing berekor 5. Setiap ekor makhluk ini merepresentasikan setiap kekuatan elemental, api, angin, air, tanah, dan petir. Itu bisa mengakibatkan kerusakan dahsyat bila digunakan. Kemampuannya ialah menggunakan semua elemen maupun mengkombinasikannya. Setiap elemennya juga bisa menyebabkan bencana tergantung jenisnya. Hokou bermaksud menghancurkan alam untuk mendapatkan kembali 5 elemen ini. Dia mengalami cedera berat ketika menantang Kyuubi berdua dengan Nekomata. Hokou hidup di pohon besar yang sudah berumur panjang. Dalam peperangan 9 dewa, Hokou bertarung 4 kali. 3 kali kemenangan didapat dari Sokou, Raiju, dan Nekomata, yang nanti akan menjadi sekutunya. Hokou mengalami kekalahan melawan Kyuubi. Biarpun dia sudah dibantu oleh Nekomata, tetapi Kyuubi masih terlalu kuat baginya. Kekuatan fisik Hokou ada di peringkat ke-3 dan kekuatan cakra atau stamina miliknya ada di peringkat ke-5. Takdir Hokou, setelah menerima luka parah, Hokou melarikan diri ke salah satu pulau Jepang dan bersembunyi di suatu tempat dekat gunung api Kyushu, pohon raksasa, untuk memulihkan lukanya. Tetapi posisi pohon sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun. Kemampuan Hokou menyerang menggunakan campuran elemen. Hokou mahir di tiap-tiap kemampuan elemen dan juga dapat menghasilkan semacam bencana alam. Simbol elemen ilusi atau dewa ilusi, asal dekat salah satu gunung api, Kyushu, kemungkinan gunung api Akase. Yang keenam, Rokobi no Raiju atau si ekor 6. Raiju adalah biju yang berbentuk seperti berang-berang, mempunyai 4 kaki dan kuku yang amat tajam apabila meraung seperti guntur. Aslinya, dia adalah dewa petir. Tetapi karena pengaruh kekuatan Yamata no Orochi, dia berubah menjadi monster. Raiju bisa mengeluarkan listrik dalam jumlah besar untuk keperluan pertarungan.
Bulunya berwarna emas dan ujungnya berdiri. Memiliki 6 ekor yang bentuknya seperti petir, seperti dewa petir kuno. Raiju juga digambarkan sebagai Raken Raiden, dewa guntur dari agama Shinto. Biasanya, Raiju tenang dan tidak berbahaya, tetapi bisa menjadi buas dan agresif ketika terjadi badai petir dan mengenai apa saja di sekitarnya, seperti batu, pohon, bahkan bangunan. Orang dulu bilang bahwa pohon yang tersambar petir terkena cakaran Raiju. Ada juga yang mengatakan Raiju tidur di perut manusia. Ini membuat Raiden menembakkan panah ke perut Raiju tidur untuk membangunkannya, yang bisa membuat orang kesakitan. Orang-orang dulu tidur di perutnya bila cuaca sedang buruk. Ada pula yang mengatakan Raiju hanya tidur di perut orang yang sedang tidur di luar. Dalam peperangan 9 dewa, Raiju bertarung 5 kali. Dia menang atas Sukaku dan Sokou, dan kalah oleh Hokou, Yamata no Orochi, dan Kyuubi. Takdir Raiju, seorang ninja bernama Sarutobi dalam legenda, mengalahkan Raiju dengan efektif, menggunakan teknik Kinjutsu Raikiri, menangkis listrik yang dilepaskan oleh Raiju dengan memotongnya. Membuat monster itu menerima serangannya sendiri, dan menderita luka. Demikianlah dinamakan pisau listrik. Ia lalu disegel oleh Sarutobi dengan alat kekuasaan penjara listrik tersembunyi dalam segel tempat suci petir. Kemampuan api disebabkan oleh kilat, petir, listrik, kilat listrik, sihir elemen kilat. Raiju juga bisa terbang seperti bola api listrik, simbol elemen kilat atau dewa kilat, asal di bawah tanah tempat suci petir di kota Kyoto. Yang ketujuh, Shichibi no Kaku atau Nanabi si ekor 7. Kaku adalah biju berbentuk tupai. Tulisan kanjinya juga bisa dibaca sebagai Mujina, yaitu nama subspesies dari tupai yang ada di beberapa tempat di Jepang. Dia berasal dari altar pengorbanan di pinggiran Nagoya. Kaku mempunyai 7 ekor dan memiliki badan terkecil di antara para biju. Walaupun begitu, dia adalah biju terlicik dan paling penyusup dari 9 biju lainnya. Kaku memburu mangsanya dari dalam tanah sepanjang waktu. Dia membunuh dengan melongsorkan atau menghancurkan bagian tanah di bawah mangsanya, membuatnya jatuh tepat di mulutnya yang sudah terbuka lebar. Di atas tanah, dia bisa berubah menjadi apa saja, asalkan dia mempunyai tanah liat. Fisik tubuhnya berwarna biru. Dalam perang 9 dewa, Kaku bertarung 4 kali. Dia menang atas Sokou dan 3 kali melarikan diri dari Nekomata, Isonade, dan Yamata no Orochi. Walaupun tidak pernah kalah, tetapi dia melarikan diri 3 kali dari 4 kali pertarungannya. Walaupun tingkat cakra atau stamina miliknya peringkat ketiga di atas Isonade dan Nekomata, tetapi dia lebih mementingkan kabur daripada bertarung. Ini mungkin disebabkan oleh kekuatan fisiknya yang rendah dan ukuran fisik kecil dari para biju lainnya. Takdir, tempat penyimpanan tanah liat Kaku di sebuah lubang ditemukan dan dibakar oleh ksatria. Kaku menjadi tak dapat berubah dan ia dikalahkan oleh ksatria pemberani bernama Ikkyo Soujin yang menyegelnya dengan alat kekuasaan altar tanah bekas dalam segel tempat suci tanah. Kemampuan transformasi berubah wujud, tanah liat, sihir elemen tanah, simbol elemen tanah atau dewa tanah, asal altar pengorbanan bawah tanah di pinggir kota Nagoya. Kita masuk yang ke-8, Hachibi no Orochi atau Yamata no Orochi, si ekor 8. Ini adalah biju kolosal yang ukurannya setara dengan 8 buah gunung. Yamata no Orochi adalah biju berbentuk ular. Dia memiliki mata berwarna merah darah, 8 ekor dan kepala. Juga digambarkan dililit oleh akar belukar dan semak-semak, dan memiliki kekuatan dari dunia iblis, simbol kejahatan. Setiap kepala Orochi melambangkan simbol jiwa, hantu, kejahatan, iblis, dunia setelah kematian, dan kematian. Kekuatan sebenarnya dari Orochi seharusnya tidak terlalu besar, bahkan cenderung lemah. Tetapi, seorang anggota klan Kusanagi ketika menyerangnya melakukan kecerobohan menggunakan pedang legendaris Kusanagi no Tsurugi. Karena itu, sebagai konsekuensinya, Yamata no Orochi mengambil alih pedang itu dan menyerap kekuatan yang ada di dalamnya, dan menjadi makhluk yang amat kuat. Dan akhirnya menyimpan semuanya di dalam tubuhnya. Dengan kekuatan barunya,
Orochi mengeluarkan kekuatan kegelapan yang amat besar sehingga membangunkan biju yang lain dan menjadi arogan. Orochi mengalahkan banyak biju, tetapi dia dikalahkan oleh Kyuubi. Alasannya sederhana. Kekuatan Kyuubi tidak terbatas, membuat sebuah lubang pada pedang Kusanagi yang bahkan Enma dan Sarutobi tidak bisa menggoresnya sedikit pun. Dalam legenda, dia menyamai Kyuubi dalam hal kekuatan, tetapi dia mempunyai batasan. Panjang tubuhnya melebihi besar 8 gunung. Dia adalah biju yang terbesar. Aslinya, dia lebih lemah dari Hokou dan Nekomata. Tetapi itu 1000 tahun sebelum pejuang pemberani mencoba mengalahkannya dengan Kusanagi no Tsurugi. Dalam prosesnya, pedang itu terserap oleh Orochi lalu memperbesar kekuatan secara masif. Setelah itu, dia bebas menggunakan kekuatan pedang itu dari perutnya. Takdir, kabarnya Yamata no Orochi disegel dalam tubuh Orochimaru. Yamata no Orochi menunggu kedatangan jenius dari klan Yagami, yaitu musuh bebuyutan dari klan Kusanagi. Tujuannya adalah untuk membangkitkan Yamata no Orochi kembali untuk melawan Kyuubi sekali lagi. Gak ada kapok-kapoknya emang. Karena kekuatan Yamata no Orochi bersemayam di dalam klan Yagami, kalau penerus telah muncul sebagai salah satu jenius dalam waktu 1000 tahun yang mana bisa membangunkan kemampuan Orochi, maka kemampuannya akan penuh kembali. Setelah proses ini selesai, maka tubuh jenius tersebut akan hancur dalam proses pemunculan kembali tubuh Orochi. Yang memiliki kekuatan yang baru, itu akan ditemukan sebelum pertempuran, menentukan melawan Kyuubi. Dan sanggup membunuh apapun, menghancurkan tempat yang seperti apapun, dan mendapatkan penglihatan tak terbatas, seperti yang dimiliki Kyuubi. Inti dari kekuatan Yamata no Orochi adalah sebentuk jutsu penyegelan terlarang. Segera setelah penerus klan Yagami cukup mapan untuk itu, kekuatan yang lebih besar akan muncul dalam kembalinya Yamata no Orochi. Dalam peperangan 9 dewa, Orochi bertarung 5 kali. Menang atas Sukaku, Isonade, Kaku, Raiju, dan kalah mengenaskan atas Kyuubi. Jadi Orochi hanya kalah 1 kali dalam perang 9 dewa ketika melawan Kyuubi. Kemampuannya bisa memanggil roh-roh jahat dari dunia lain dan kekuatan dari Kusanagi. Kemampuan cakra atau stamina dan fisiknya 1 tingkat di bawah Kyuubi. Karena itulah Yamata no Orochi dianggap setan atau iblis terkuat setelah Kyuubi. Kemampuan pedang legendaris Kusanagi no Tsurugi memanggil jiwa iblis, simbol elemen kejahatan atau kegelapan, asal medan pertempuran kuno di Osaka. Info tambahan, ada pula cerita yang mengatakan pembasmian ular raksasa berkepala 8 oleh Susanoo. Menurut legenda, sebuah kota kecil hidup dalam ketakutan seekor ular raksasa dan setiap tahun penduduk kota mengorbankan seorang gadis untuk membuatnya tetap tenang. Lord Susanoo mendengar tentang hal tersebut dan memutuskan untuk membasmi sang monster. Dia membasmi monster itu dengan memberinya alkohol dan memotong kepalanya ketika sedang mabuk. Di tengah-tengah tarian Kagura, ini bagian yang paling terkenal karena ia suka bersetubuh dengan Isonade sang biju berekor 3. Kita masuk ke biju yang terakhir, biju yang ke-9, jagoan saya yang tak pernah terkalahkan. Siapa lagi kalau bukan Kyuubi no Yoko. Biju dengan bentuk rubah berekor 9 dan merupakan yang terkuat di antara para biju. Alasan kenapa dia sangat kuat amat sederhana. Dia mempunyai cakra yang tak terbatas, membuatnya pantas menyandang nama Raja para Biju. Kekuatannya berasal dari segel api miliknya. Setelah bertarung selama 100 tahun dengan Yamata no Orochi, segel itu menjadi kelelahan, tetapi Kyuubi masih bisa bertahan dan berdiri. Dia juga licik dan cerdas. Cara berbicaranya sangat sadistis dan sarkastik. Begitulah kelakuannya. Kyuubi no Yoko adalah biju terkuat dalam mitologi Jepang. Tubuhnya ditutupi bulu berwarna merah. Kyuubi melambangkan elemen api. Kemampuannya amat luar biasa karena belum pernah dikalahkan sekalipun oleh yokai. Kekuatan sebenarnya tidak bisa diukur. Ekornya mengeluarkan pusaran angin dengan cara diputar dengan cepat. Dan Kyuubi mampu merobek musuhnya dengan cakar raksasa miliknya. Bulu-bulunya bisa mengeluarkan bola api seperti meteor yang tak pernah habis, cukup untuk menghancurkan sebuah desa dengan cepat. Dalam peperangan 9 dewa, Hokou mengalami cedera parah dan Nekomata hampir mati bila tidak ditolong dewa kematian karena berani menantang Kyuubi. Yamata no Orochi bergantung pada Kusanagi no Tsurugi, pedang klan Kusanagi, untuk mengalahkan Kyuubi.
tetapi tidak bisa dikalahkan dan mata pedang dari pedang tersebut menjadi retak. Padahal Sarutobi Sasuke, si ninja legendaris, dan Enma, si raja monyet, tidak bisa menimbulkan goresan sedikit pun pada Kusanagi. Ini menggambarkan kekuatan Kyuubi yang luar biasa. Kyuubi hanya bertarung 4 kali dan semuanya dimenangkannya, yaitu melawan Nekomata, Hokou, Raiju, dan Yamata no Orochi. Biju yang lain pada takut sama Kyuubi. Ya begitulah kenyataannya. Takdir, di suatu tempat Kyuubi terus-menerus membunuh orang-orang yang ada di jalannya untuk mencari siapa yang membangunkannya. Yamata no Orochi tidak memberitahu siapa yang telah membangunkannya, walaupun ternyata Yamata no Orochi sendirilah yang membangunkannya. Kemampuan cakra tidak terbatas, pengendali api dan cakar yang mematikan. Simbol elemen api atau dewa api. Asal tidak diketahui karena dia hidup berpindah-pindah. Sekian pembahasan kita tentang mitos legenda Jepang 9 biju, yang mana mereka memiliki kekuatan yang amat luar biasa. Walaupun ada 2 yang beban, yaitu Sukaku dan Kaku. Inilah akhir perbacotan kita kali ini. Saya Rizky Permana undur diri. See you next video. Stay healthy and see you next time.